Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir berada di Nusantara dan eksis pada abad sekitar 13 hingga 16. Dalam sejarahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu dari kerajaan terbesar dengan wilayah yang mencakup hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh raja pertamanya yaitu Raden Wijaya menantu dari Kertanegara dan raja terakhir dari Singasari. Nah, siapa sih sosok pendiri kerajaan Majapahit ini? Adalah Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit ya. Sejarah Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Raden Wijaya memiliki nama asli Sang Naraya Segrama Wijaya. Ayah dari Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Sunda Galuh bernama Rakyan Jayadharma. Sedangkan ibu dari Raden Wijaya adalah Sialembutal, yaitu cucu dari Ken Arok sang pendiri kerajaan Singasari. Baik dari pihak ibu maupun ayah, keduanya telah memiliki darah kerajaan Sunda yang mengalir dan mewariskannya kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya memiliki peluang untuk dapat mewarisi takhta dari kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi ke tempat asal ibunya yaitu kerajaan Singasari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Pilihan Raden Wijaya untuk mengabdi di kerajaan Singasari tentu bukan keputusan asal-asalan. Sebab Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara. Bahkan kisah asmara dari Raden Wijaya dengan putri dari Raja Kertanegara juga sempat dituliskan dalam Kitab Negara Kertagama serta Kitab Pararaton. Dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Raden Wijaya menikah dengan 4 putri Kertanegara yaitu Gayatri, Jaindradewi, Narendraduhita serta Tribuaneswari. Permaisuri yang terpilih dari 4 putri tersebut adalah Tribuaneswari, sedangkan 3 lainnya adalah Sri Raden Wijaya. Namun dalam Kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 dari putri Kertanegara. Akan tetapi Raden Wijaya juga menikahi seorang putri dari kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Darapetak. Putri Darapetak kemudian dibawa oleh Raden Wijaya dalam ekspedisinya bernama Ekspedisi Pamalayu di Tanah Melayu pada tahun 1275 hingga 1286 M. Dari pernikahan dengan Darapetak, Raden Wijaya memiliki seorang putra yang ia beri nama Jayanegara. Akan tetapi menurut Prasasti Sukamerta serta Prasasti Balawi, Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Tribuaneswari. Dengan selirnya, yaitu Gayatri, Raden Wijaya memiliki 2 orang putri yaitu Diah Ditarja atau dikenal pula dengan nama Tribuana, Wijaya Tunggadewi serta Diah Wiyet atau dikenal dengan nama Raja Dewi Maharajasa. Jayanegara sebagai putra Raden Wijaya kemudian akan meneruskan kekuasaan ayahnya sebagai raja kedua dari kerajaan Majapahit. Sedangkan Tribuana Wijaya Tunggadewi kemudian menjadi penguasa ketiga di kerajaan Majapahit. Kisah Raden Wijaya gagal menyelamatkan Singasari. Pada tahun 1292 M terjadi pemberontakan kepada kerajaan Singasari yang diprakarsai oleh Bupati Geleng-Geleng yang kini menjadi Madiun. Nama bupati tersebut adalah Jayakatwang. Dalam Kitab Paranton dikisahkan bahwa Jayakatwang mengirim pasukannya bernama Jaran Guyang untuk menyerbu kerajaan Singasari yang mengetahui rencana. Jayakatwang pun memerintahkan menantunya yaitu Raden Wijaya untuk memimpin pasukan Singasari yang bertujuan untuk menangkal serangan dari pasukan Jayakatwang. Namun pergerakan dari pasukan Jaran Guyang hanyalah taktik dari Jayakatwang semata. Ketika dikirim oleh Raja Kertanegara, Raden Wijaya memang berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Akan tetapi, Jaran Guyang adalah pasukan kecil yang dikirim oleh Jayakatwang sebagai pengalihan agar pertahanan di ibu kota Singasari yang kini adalah Malang kosong oleh pasukan. Jayakatwang yang cerdik pun lantas segera mengirimkan pasukan yang lebih besar ke Singasari. Karena sebagian besar dari kekuatan militer Singasari dipimpin oleh Raden Wijaya tak kunjung kembali. Pasukan kedua Jayakatwang pun akhirnya berhasil menduduki istana Singasari. Bahkan Raja Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya telah tercerai-berai usai mengetahui bahwa Singasari jatuh dan Kertanegara telah tewas dalam pemberontakan. Bersama para pengikutnya yang masih setia dan beberapa pasukan tersisa, Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke dalam hutan di sekitar Sungai Berantas. Karena taktik cerdik dari Jayakatwang tersebutlah, Raden Wijaya pun gagal menyelamatkan kerajaan Singasari dari serangan pemberontakan. Usai Jayakatwang melumpuhkan Kertanegara, Raden Wijaya pun mengabdi pada Jayakatwang dengan membawa dendam untuk kembali merebut takhta. Sebelum diterima oleh Jayakatwang, Raden Wijaya sebelumnya kabur bersama 3 sahabatnya yang bernama Nambi, Sora, dan Ranggalawu.
Ketika melarikan diri tersebut, Raden Wijaya serta sahabatnya diterima oleh Arya Wiraraja. Ketika bersembunyi, Raden Wijaya pun mendapatkan saran maupun bantuan dari Arya Wiraraja untuk kembali ke Singaraja dengan berdalih bahwa dirinya ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Atas pengakuan Raden Wijaya tersebutlah, Jayakatwang pun menerimanya dan bahkan memberikan sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Usai mendapatkan wilayah tersebut, Raden Wijaya pun membabat Hutan Tarik dan menjadikannya sebuah pedesaan. Raden Wijaya juga menemukan sebuah buah maja yang memiliki rasa sangat pahit. Dari buah pahit tersebutlah Raden Wijaya pun memberikan pedesaan tersebut nama Majapahit. Meskipun mengaku ia akan mengabdi, Raden Wijaya masih memiliki dendam pada Jayakatwang dan memiliki kesempatan ketika pasukan Mongol yang dikirimkan oleh Kubilai Khan datang untuk menghukum Kertanegara. Namun karena Kertanegara telah tewas, 20.000 pasukan yang dibawa oleh Mongol pun diajak oleh Raden Wijaya untuk balik menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya mengaku bahwa apabila meraih kemenangan, maka ia pun akan tunduk pada Kubilai Khan. Namun usai berhasil menyingkirkan Jayakatwang, Raden Wijaya pun langsung menyerang pasukan Mongol. Serangan mendadak tersebut kemudian membuat pasukan Mongol memilih untuk meninggalkan Jawa saat itu, membangun kerajaan Majapahit dan wafatnya Raden Wijaya. Dari wilayah yang diberikan oleh Jayakatwang tersebutlah sebuah desa bernama Majapahit bentukan Raden Wijaya muncul dan akhirnya berada di dekat Sungai Brantas yang aliran airnya melalui beberapa daerah di Jawa Timur seperti Blitar, Malang, Tulungagung, Jombang, Kediri bahkan hingga Mojokerto. Sungai Brantas sendiri adalah sungai terpanjang kedua yang ada di Jawa setelah Bengawan Solo. Usai berhasil mengalahkan Jayakatwang bersama pasukan Mongol dan mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya kemudian mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan pusat pemerintahan berada di Mojokerto. Ketika mendeklarasikan Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian menjadi raja. Pertama dengan gelar yang ia dapatkan adalah Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 hingga tahun 1309. Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pun berhasil berkembang menjadi sebuah kerajaan besar dan memiliki wilayah yang luas sebab Raden Wijaya pandai mengambil hati para penduduk dari Daha serta Tumapol. Pengikut Raden Wijaya yang setia pun turut berperan dalam mendirikan kerajaan Majapahit dan kemudian diangkat oleh Raden Wijaya sebagai para pejabat tinggi dalam pemerintahan di kerajaan Majapahit. Akan tetapi masa pemerintahan Raden Wijaya diperkeruh oleh hadirnya seseorang bernama Mahapati yang gemar mengadu domba. Karena adu domba dari Mahapati tersebutlah, kemudian perang antara pasukan Majapahit dengan Ranggalawe serta sahabat Raden Wijaya lainnya pun terjadi. Dalam peperangan yang melibatkan sahabat Raden Wijaya, Ranggalawe serta Lembu Sora kemudian tewas. Lalu menurut Kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya pun meninggal pada tahun 1309 usai 16 tahun memerintah dan menguasai kerajaan Majapahit. Untuk mengenang Raden Wijaya sebagai pendiri dari kerajaan Majapahit, Raden Wijaya kemudian dijadikan candi di Antapura dengan arca Jina serta disimping dengan arca Siwa. Setelah Raden Wijaya wafat, putranya bernama Jayanegara pun mengambil alih takhta. Kerajaan Majapahit kemudian semakin jaya, serta berkembang ketika dipimpin oleh cucu dari Raden Wijaya yaitu Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Nagara yang menjabat sebagai raja pada tahun 1350 hingga 1389. Hayam Wuruk saat itu didampingi oleh seorang Mahapati bernama Gajah Mada yang kemudian memiliki ikrar terkenal yaitu Sumpah Amukti Palapa. Pada era Hayam Wuruk serta Gajah Mada tersebutlah, kerajaan Majapahit kemudian menjadi salah satu kerajaan besar yang berhasil menguasai sebagian besar dari wilayah Nusantara serta kawasan lain yang berada di sekitar Nusantara. Kerajaan Majapahit memasuki masa kejayaan. Kerajaan Majapahit memasuki masa kejayaan ketika Hayam Wuruk bersama dengan Gajah Mada memerintah. Keduanya memiliki peran yang sama dalam membangun dan membawa Majapahit dalam masa kejayaan. Gajah Mada sebagai Mahapati berhasil menumpas segala pemberontakan serta bersumpah untuk menyatukan daerah-daerah di Nusantara. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada berkuasa dan memimpin kerajaan Majapahit selama 39 tahun dan telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh bagian Nusantara kemudian mengeluarkan Sumpah Palapa yang dilaksanakan olehnya pada wilayah-wilayah di Nusantara seperti Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Tumasik atau kini Singapura, hingga Kepulauan Filipina. Kemerosotan kerajaan Majapahit. Usai berhasil meraih masa kejayaan pada abad ke-14, kerajaan Majapahit pun secara perlahan mulai melemah.
Melemah Majapahit dimulai ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Karena Hayam Wuruk meninggal dunia, perebutan takhta di kerajaan Majapahit pun terjadi. Sehingga beberapa daerah di Majapahit, terutama di bagian utara Sumatera serta Semenanjung Malaya pun memanfaatkan kesempatan untuk memerdekakan diri. Usai memerdekakan diri, Semenanjung Malaya pun menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga muncul Kesultanan di Melaka yang diduduki oleh dinasti Ming. Sementara itu, pewaris Hayam Wuruk sendiri, yaitu putri mahkota bernama Kusumawardhani menikahi sepupunya, yaitu Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yang bernama Wirabhumi dan menuntut hak atas takhta yang ditinggalkan oleh Hayam Wuruk. Usai Hayam Wuruk tiada, perang saudara kemudian terjadi. Perang tersebut disebut sebagai Perang Pargreg yang diperkirakan terjadi pada tahun 1405 hingga 1406. Perang tersebut terjadi antara Wirabhumi yang melawan Wikramawardhana dan dimenangkan oleh Wikramawardhana. Sementara Wirabhumi yang kalah kemudian ditangkap dan dihukum pancung. Perang saudara yang terjadi pun membuat kendali kerajaan Majapahit atas daerah yang dikuasainya pun melemah. Wikramawardhana kemudian memerintah kerajaan Majapahit hingga tahun 1426 lalu diteruskan oleh putrinya bernama Ratu Suhita pada tahun 1426 hingga 1447. Kemudian pemerintahan Majapahit pun terus berlanjut hingga pada akhir abad ke-14 serta awal abad ke-15. Pengaruh dari kekuasaan Majapahit pun semakin berkurang di Nusantara. Kekuasaan Majapahit mulai berkurang ketika para pedagang muslim dan penyebar agama memasuki Nusantara, dan di saat yang bersamaan pula muncul sebuah kerajaan perdagangan baru yang menganut agama Islam, Majapahit pun mulai runtuh dan Majapahit tidak lagi memiliki kekuasaan terutama untuk membendung berkembang-biaknya kebangkitan dari Kesultanan Malaka. Di sisi lainnya, daerah yang dikuasai Majapahit pun secara perlahan satu persatu mulai melepaskan diri dari Majapahit. Diperkirakan bahwa Majapahit mulai mengalami kemerosotan kekuasaan pada tahun 1478 atau tahun 1400 Saka. Pada tahun-tahun tersebut dianggap sebagai waktu yang lazim untuk pergantian dinasti serta berakhirnya pemerintahan. Di tahun 1527, berakhirnya masa emas dari kerajaan Majapahit juga tertera pada sebuah candra sengkala yang berbunyi sirna ilang, keretaniin bumi, artinya sirna hilanglah kemakmuran bumi. Dikisahkan bahwa kerajaan Majapahit semakin melemah usai kerajaan Islam berkuasa dan semakin kuat pada awal abad ke-16 dan akhirnya mengalahkan sisa-sisa dari kerajaan Majapahit. Secara singkat, berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Majapahit mulai runtuh dan mengalami kemunduran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai kerajaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Ada konflik yang melibatkan mengenai perebutan takhta. Terjadinya perang Pargreg atau perang saudara. Pengaruh agama Islam di Jawa semakin berkembang ditambang dengan kerajaan-kerajaan Islam yang makin berkuasa. Pada tahun 1527 kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir usai Majapahit takluk di bawah pasukan Sultan Trenggana yang berasal dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu wilayah yang tersisih pun diambil alih oleh Kesultanan Demak. Nama-nama raja, gelar, dan tahun berkuasa kerajaan Majapahit. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana, menjabat tahun 1293 hingga 1309. Jayanegara bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara, menjabat tahun 1309 hingga 1328. Tribuwana Wijaya Tunggadewi bergelar Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, menjabat tahun 1328 hingga 1350. Hayam Wuruk bergelar Maharaja Sri Rajasanagara, menjabat tahun 1350 hingga 1389. Wikramawardhana bergelar Berahyang Wisesa Aji Wikrama, menjabat tahun 1389 hingga 1429. Suhita bergelar Prabustri Suhita, menjabat tahun 1429 hingga 1440. Kertawijaya bergelar Sri Maharaja Wijaya Prakramawardhana atau Brawijaya I, menjabat tahun 1447 hingga 1451. Raja Sawardhana bergelar Raja Sawardhana Sang Sinagara yang menjabat tahun 1451 hingga 1450. Giri Sawardhana memiliki gelar Giri Sawardhana. Dia Surya Wikrama yang menjabat tahun 1456 hingga 1466. Singha Wikramawardhana memiliki gelar Sri Adi Suraprabawa Singha Wikramawardhana. Tripati Pasuta Bupati Ketubata menjabat tahun
tahun 1466 hingga 1468 berkertabumi dengan gelar Brawijaya Vedan, menjabat pada tahun 1468 hingga 1478 Girindrawardana dengan gelar Prabu Nata Girindrawardana di Ahrana Wijaya, menjabat tahun 1474 hingga 1498. Ada 12 raja yang berkuasa dan sempat memimpin kerajaan Majapahit dengan gelar masing-masing yang diperoleh setiap raja. Dari setiap gelar yang dimiliki oleh raja, Majapahit memiliki arti tersendiri, seperti gelar Brawijaya yang dianggap melekat pada para penguasa Majapahit. Selain dua raja yang memiliki gelar Brawijaya tersebut, ada pula tokoh lain yang dianggap namanya melekat dengan gelar ini, yaitu di Ahrana Wijaya. Penjelasan mengenai sosok tokoh pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama kerajaan, yaitu Raden Wijaya. Disertai pula dengan sedikit penjelasan mengenai cara Raden Wijaya membangun Majapahit hingga akhirnya Majapahit pun memasuki masa kejayaan hingga masa kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perang saudara.